Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syadila Sinta Arisika dengan NPM 100420137. Saya berasal dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, Studi Putusan Hakim nomor 3 garis miring Pitsus Anak garis miring tahun 2020 garis miring Pengadilan Negeri Bandung. Di Indonesia adalah negara hukum. Rangkaian peristiwa kejahatan yang terjadi tentunya ada peraturan hukum yang mengaturnya. Salah satu peristiwa kejahatan yang marak terjadi yaitu pencabulan. Pencabulan bisa berupa menyentuh korban secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual, memaksa korban untuk melihat organ tubuh seksual atau kegiatan seksual lainnya. Ada beberapa peraturan yang memberikan larangan atau sanksi terkait perbuatan cabul, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan masih banyak peraturan lainnya. Lalu bagaimana jika yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah anak dan korbannya pun adalah anak? Ada kasus real yang diambil dari putusan nomor 3 garis miring Pitsus Anak garis miring tahun 2020 garis miring Pengadilan Negeri Bandung. Singkatnya, terjadi tindak pidana pencabulan kepada anak yang korbannya seorang anak perempuan yang masih berusia 15 tahun dan pelakunya anak laki-laki yang masih berusia 16 tahun. Keduanya merupakan teman sekolah yang menjalin hubungan pacaran. Korban mendapatkan tindakan yang tidak mengenakan atau pencabulan sebanyak 11 kali. Tak jarang, pelaku juga merekam dan melakukan kekerasan untuk mengancam korban apabila tidak mau menuruti kemauannya. Kejadian ini terkuak berawal dari ayah korban yang melihat perubahan dari putrinya yang banyak melamun. Akhirnya, setelah dipaksa bercerita dan mengetahui hal tersebut, ayah korban segera melaporkannya ke Polresta Bandung. Pada akhirnya, jaksa pun, singkat cerita, jaksa menuntut dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 64 KUHP. Berharap hakim bisa menjatuhkan pidana penjara di LPKA selama 4 tahun dan pelatihan kerja selama 6 bulan. Akan tetapi, majelis hakim dengan segala pertimbangannya menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara 2 tahun disertai pelatihan kerja selama 3 bulan di BLK wilayah Bandung. Dalam menangani perkara tersebut akan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh para penegak hukum. Dengan cara memperhatikan latar belakang dari kondisi anak atau bagaimana latar belakang kehidupan sosial anak sehingga melakukan suatu tindak pidana. Dan hakim yang mengadili perkara anak haruslah hakim yang memiliki pengetahuan khusus. Apabila hal tersebut dikesampingkan, akan terdapat kekurangan yang sangat fundamental. Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian sebagaimana yang dicantumkan dalam identifikasi masalah. Yang pertama, apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor 3 garis miring Pitsus Anak garis miring tahun 2020 garis miring Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak? Lalu yang kedua, apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 3 garis miring Pitsus Anak garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Bandung sudah memberikan rasa keadilan? Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan. Yang pertama ada metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Lalu yang kedua ada spesifikasi penelitian menggunakan deskripsi analisis. Lalu yang ketiga ada sumber data menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran bahan hukum terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lalu yang keempat ada metode dan teknik pengumpulan data. Metode teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Lalu yang kelima ada metode analisis. Seluruh data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari identifikasi masalah. Pada poin A, mengenai kesesuaian tujuan pemidanaan anak dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor 3 garis miring Pitsus Anak garis miring tahun 2020 garis miring Pengadilan Negeri Bandung. Tentunya, majelis hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang bisa menyatakan bahwa orang tersebut memang bersalah. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi jika dilihat dari pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 64 KUHP. Yang pertama, unsur setiap orang sudah terpenuhi. Lalu yang kedua, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sudah terpenuhi. Lalu yang terakhir, unsur dilakukan secara berlanjut pun sudah terpenuhi. Sebagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 3 garis miring Pitsus Anak garis miring tahun 2020 garis miring Pengadilan Negeri Bandung, melihat dari hal yang meringankannya, yang dimana terdakwa ini statusnya masih di bawah umur dan sebagai pelajar SMA yang usianya masih terbilang muda dan masa depannya masih panjang. Salah satunya untuk melanjutkan pendidikan. Hak anak untuk melanjutkan pendidikan tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang menjelaskan bahwa anak mempunyai hak untuk tumbuh kembang yang dimana anak berhak mendapatkan pendidikan formal dan non-formal. Dengan ini, penulis berpendapat bahwa dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak. Dapat dilihat di Geneva Declaration of the Right of the Child tahun 1924 yang diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa memberikan pernyataan bahwa anak nakal harus dibangun kembali atau diberikan bimbingan dan arahan supaya tidak mengikuti arus kenakalannya dan tidak merasa dikucilkan. Berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menjelaskan mengenai pidana apa saja yang dapat dijatuhkan kepada anak. Di antaranya ada pidana penjara dan pelatihan kerja. Hakim dalam memberikan hukuman pun sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, yang dimana menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan. Terkait pidana pelatihan kerja diatur dalam pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Untuk pidana pelatihan kerja, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat 1 huruf C, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bisa dilaksanakan pada lembaga pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pelatihan kerja dapat dikenakan paling singkat 3 bulan dan paling lama selama 1 tahun. Ini juga sesuai dengan putusan penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa yang memerintahkan anak untuk menjalani hukuman pelatihan kerja selama pidana penjara, selain pidana penjara yang dilakukan di BLK Wilayah Bandung selama 3 bulan. Jika dilihat dari sisi kriminologi, seseorang yang melanggar aturan hukum dan tidak tunduk pada aturan hukum semata-mata bukan karena ia tidak mengetahui peraturan perundang-undangan, tetapi bisa juga karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi dirinya. Dari kasus yang ada di putusan nomor 3, garis miring Pitsus Anak, garis miring tahun 2020, garis miring Pengadilan Negeri Bandung, faktor yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan, faktor kebudayaan, dan faktor sosial media. Lalu selanjutnya, ada hasil dan pembahasan pada poin B mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor 3, garis miring Pitsus Anak, garis miring tahun 2020, garis miring Pengadilan Negeri Bandung dikaitkan dengan rasa keadilan. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ancaman kekerasan membujuk korban melakukan perbuatan cabul secara berlanjut telah memberikan rasa keadilan. Hal ini dapat dilihat dari hakim yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang sudah sesuai dengan perintah pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa pembatasan kebebasan diberlakukan pada anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Dan pidana pembatasan kebebasan ini dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 atau setengah dari maksimum hukuman orang dewasa. Hukuman tentunya sudah sepadan dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban, karena bagaimanapun terdakwa masih di bawah umur. Jadi hukuman yang diberikan haruslah sampai dengan waktu anak itu mencapai usia 18 tahun. Hakim pun masih mengedepankan hak anak yang masih harus melanjutkan pendidikannya. Dengan harapan, hukuman yang dijatuhkan bisa membuat anak belajar dari kesalahan dan masih ada kesempatan untuk merubah perilakunya. Apa yang menimpa terdakwa serta korban pun diharapkan bisa menjadi contoh bagi anak-anak lain untuk tidak melakukan hal yang sama, karena akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Lalu terakhir ada kesimpulan, pada kesimpulan poin pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan nomor 3 garis miring Pitsus Anak garis miring tahun 2020 garis miring Pengadilan Negeri Bandung kepada anak telah sesuai dengan tujuan pemindahan anak, karena anak statusnya masih di bawah umur dan masih pelajar yang berhak untuk melanjutkan pendidikan baik formal maupun non formal, berhak hidup layak untuk tumbuh kembangnya, dan telah terpenuhnya semua unsur yang ada dalam pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 64 KUHP. Lalu selanjutnya ada kesimpulan poin kedua, penjatuhan hukuman dalam putusan nomor 3 garis miring Pitsus Anak garis miring tahun 2020 garis miring Pengadilan Negeri Bandung sudah memberikan rasa keadilan. Pertimbangan hakim yang mendengarkan keterangan pelaku, korban, dan saksi lainnya tidak memihak, karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku pun tergolong tindakan cukup berat disertai dengan adanya kekerasan. Penjatuhan sanksi di bawah minimal juga sudah benar jika dilihat berdasarkan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena dengan ini anak masih bisa memperbaiki perilakunya. Alhamdulillah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.